Assalamualaikum, balik lagi di Nyocoti Film bareng Yolo Channel. Pada kesempatan yang baik ini, kita mendapat sebuah request dari Sobat Yolo. Sebuah film garapan Pak Joko Anwar. Oke geng, nggak usah berlama-lama, sekui langsung ke ceritanya. Film kali ini berjudul Pintu Terlarang. Di awal film, kita diperlihatkan kepada Gambir, seorang pengrajin patung yang super terkenal. Patung-patungnya dipamerkan di sebuah galeri milik bos besar yang bernama Jimmy. Gambir memiliki seorang istri yang cantik dan bernama Talida. Nampaknya ada sesuatu yang mereka rahasiakan dari dunia. Entah rahasia apa itu. Sejenak kita dibawa flashback ke masa lalu Gambir dan Talida saat masih pacaran. Talida mengajak Gambir ke dokter aborsi karena saat itu mereka belum memiliki ikatan hubungan yang sah. Selesai melakukan aborsi, mereka pun balik ke rumah. Nggak tahu apa yang ada di pikiran Talida. Dia bilang ke Gambir jika dia ingin janinnya dikubur di dalam perut patung buatan Gambir. Setelah bertengkar hebat, dengan berat hati Gambir pun melakukannya. Beberapa saat kemudian, seorang bos galeri yang bernama Jimmy mendatangi Gambir. Dia berniat membeli patung buatan Gambir, yang di dalam perut patung tersebut dikubur seekor janin. Talida menyanggupi jika Gambir akan membuatkan patung yang sama untuk Jimmy. Dan pada akhirnya, terpaksa Gambir pun memesan janin yang digugurkan dari klinik tempatnya melakukan aborsi untuk Talida. Ternyata, patung buatannya tersebut banyak diminati orang-orang kaya karena mereka menganggap patung-patung tersebut nampak seperti hidup. Hingga membuat Gambir dan Talida kaya raya. Semakin hari, Gambir semakin dikejar rasa takut karena perbuatannya. Saat sedang mandi, Gambir mendengar bel rumah berbunyi. Saat dilihat gak ada siapa-siapa. Setelahnya, telepon rumah juga berdering. Saat diangkat, gak ada yang berbicara. Hingga tiba-tiba ada suara meminta pertolongan. Scene beralih memperlihatkan Talida yang pulang dari kerja. Nampak Gambir sedang rebahan santuy. Talida menyapa Gambir, namun Gambir nampak diam saja. Hingga terjadilah pertengkaran di antara mereka, dan keluarlah kata-kata kasar dari Talida yang menyebut Gambir pria lemah. Gambir pun emosi, dia langsung mengangkat Talida dan membantingnya ke atas kasur. Lalu terjadilah seperti yang kita lihat. Baik, saya bagi sedikit suara desahannya. Oke cukup, lanjut ke benang merah. Talida yang lemes bangun dari rebahannya. Tanpa disadari, dia terpeleset minyak yang tumpah hingga kepalanya kejedot meja. Dan pada akhirnya, mereka pun berpelukan. Keesokan harinya, Gambir bertemu dengan Jimmy. Gambir menjelaskan jika dia akan berhenti membuat patung-patung wanita hamil. Seketika Jimmy emosi. Jimmy balik mengancam Gambir. Jika Gambir menghentikan produksi patung-patungnya, Jimmy akan membongkar rahasia di balik patungnya tersebut. Seketika Gambir pun panik dan gak bisa berkata apa-apa selain menuruti kemauan Jimmy. Saking penatnya membuat patung, Gambir gak sengaja menendang peralatannya masuk ke kolong sebuah almari. Karena nggak bisa meraih benda tersebut, Gambir pun memindah almari itu. Dan di balik almari itu ternyata ada sebuah pintu rahasia. Saat Gambir akan membuka pintu tersebut, Talida datang dan melarang Gambir. Karena saking sayangnya, Gambir pun menuruti permintaan Talida. Saat sedang ngopi dengan Dandung, Gambir melihat sebuah tulisan minta tolong tertulis di sebuah tugu di depan sebuah gedung yang bernama Hiroses. Namun
kegelisahan Gambir ini dianggap lawak oleh Dandung. Hari berikutnya, saat Gambir selesai main tenis dengan Dandung dan Roy, dia kembali mendapat pesan permintaan tolong lagi. Gambir melihat ke arah pintu keluar. Dia melihat ada anak kecil. Gambir pun berlari mengikuti anak kecil tersebut. Gambir terus mengejar, namun dia kehilangan jejak anak tersebut. Beberapa waktu kemudian, Gambir kembali ke tugu yang kemarin dia lihat ada tulisan permintaan tolong untuknya. Di sana ada tulisan kecil nama sebuah gedung yang bernama Heroses. Gambir pun masuk ke sana, namun Gambir ditolak oleh resepsionis karena Gambir bukan dari anggota Heroses Group. Keesokan harinya, Gambir melihat Dandung masuk ke gedung tersebut. Gambir pun menunggu Dandung keluar dari sana. Saat Dandung sudah keluar, Gambir menanyainya apa yang dilakukan Dandung di dalam sana. Dandung pun mengajak Gambir masuk dan bertemu langsung dengan bos dari Heroses. Lalu Gambir dipersilahkan masuk ke sebuah ruangan, yang di sana ada sebuah televisi dan terlihat juga buku menu yang berisikan beberapa nomor saluran yang berada di televisi tersebut. Ternyata, saluran-saluran tersebut merupakan sebuah rekaman dan peristiwa-peristiwa mengerikan yang direkam langsung dari berbagai tempat. Tiba-tiba saluran berpindah pada seorang anak kecil yang meminta pertolongan, karena anak tersebut disiksa oleh orang tuanya. Gambir lalu beranjak menemui bos Heroses, namun sang bos sudah pulang. Kesempatan berikutnya, Gambir kembali melihat anak kecil tersebut. Saat bangun tidur, ternyata anak kecil tersebut mengompol. Ibunya berteriak-teriak histeris. Lalu ayahnya datang dan menghancurkan tempat tidur anak tersebut. Gambir benar-benar stres dan kasihan melihat anak kecil tersebut. Namun dia nggak bisa berbuat apa-apa karena Gambir juga nggak tahu di mana alamat anak kecil tersebut. Sepulang dari Heroses, Gambir semakin tertekan dan tiba-tiba Gambir keluar rumah. Firasatnya mengatakan jika anak kecil tersebut tinggal di sekitar rumahnya. Di saat yang bersamaan, Dandung datang dan menghentikan Gambir. Lalu, Dandung membohongi Gambir dan mengatakan jika anak kecil tersebut sudah meninggal karena nggak mampu menahan siksaan terus-terusan dari orang tuanya. Seketika Gambir pun lemes. Semenjak saat itu, Gambir menjadi orang yang pendiam. Bahkan saat pameran, Gambir pun hanya menyendiri. Saat di dalam toilet, Gambir kembali menemukan secarik kertas berisi permintaan tolong. Itu hanya membuat Gambir semakin bersedih, karena Gambir tidak mengetahui tempat anak tersebut berada. Di lain sisi, kita diperlihatkan kepada anak tersebut yang sedang disiksa oleh ibunya. Sungguh miris. Seorang anak yang seharusnya dibesarkan dengan kasih sayang, ini malah dihajar habis-habisan tanpa belas kasihan. Beralih kepada Gambir, keluarga dan teman-temannya pada kumpul untuk memberikan selamat atas kesuksesan Gambir pada pameran kali ini. Namun Gambir nampak diam saja dan malah berpamit pergi ke toilet. Balik dari toilet, Gambir mendengar beberapa orang bercerita mengenai anak kecil yang disiksa di video rekaman di Heroses. Tanpa basa-basi, malam itu juga Gambir pergi ke Heroses. Gambir melihat anak tersebut masih hidup. Anak tersebut mengambil sebelah pisau dan menggorok leher orang tuanya hingga meninggal. Lalu, anak tersebut juga menggorok lehernya sendiri. Di sini Gambir menangis histeris melihat kejadian itu tanpa bisa berbuat apa-apa. Tiba-tiba pandangan Gambir tertuju pada buku menu, yang di sana tertulis nama istrinya Talida. Gambir pun segera melihat apa yang ada di dalam video Talida. Betapa terkejutnya Gambir melihat Roy, sahabatnya sendiri, tidur dengan Talida, dan itu atas perintah ibu Gambir sendiri. Tak berhenti di situ, ibunya juga menyuruh Talida tidur dengan Dandung.
Geblek bener nih film. Lalu, terlihat juga hubungan Jimmy dengan Talida. Hal ini membuat Gambir murka. Diam-diam, Gambir membuat rencana untuk menyingkirkan mereka semua. Gambir mengundang Dandung, Roy, dan Jimmy untuk makan malam di rumahnya. Keesokan harinya mereka memenuhi undangan Gambir. Setelah semua berkumpul, Gambir pergi ke dapur untuk mengambil minuman. Diam-diam, Gambir memasukkan racun yang bernama Devilish Speed. Saat semua meminum minuman yang disiapkan Gambir, hanya Gambir seorang yang tak meminumnya. Dan seketika, semua orang terdiam gak bisa bergerak. Karena itulah efek dari racun yang digunakan Gambir. Lalu Gambir menyalakan musik pelan dan memulai eksekusinya. Dan yang pertama adalah Jimmy. Gambir menggunakan sebilah pisau dan menyayat lehernya sampai mokat. Giliran selanjutnya jatuh kepada Dandung. Yang ini lebih sadis. Setelah menyayat lehernya, Gambir menusukkan mata Dandung pada sebuah pecahan gelas. Lalu disusul Roy. Gambir juga menyayat lehernya hingga Roy mokat di tempat. Yang keempat adalah ibunya. Kali ini gak main pisau. Gambir mengambil sebaskom sup dan menenggelamkan wajah ibunya ke dalam sup tersebut hingga ibunya kehabisan nafas. Dan yang terakhir adalah Talida. Khusus untuk Talida, Gambir menyediakan sebuah pistol. Tanpa basa-basi, duar, peluru tersebut menembus kepala Talida. Setelahnya, Gambir merasakan kepuasan karena sakit hatinya sudah terobati. Gambir kemudian teringat pada pintu merah yang berada di dalam ruang kerjanya. Gambir membuka paksa pintu tersebut, dan betapa terkejutnya Gambir. Ternyata di balik pintu tersebut adalah rumah si bocah kecil yang selama ini dia cari. Gambir melihat mayat orang tua dan si bocah tersebut sudah bersimbah darah. Dan lebih terkejutnya lagi, ibu dari bocah tersebut adalah ibunya Gambir sendiri. Bingung ya? Jadi gini, sebenarnya kejadian anak kecil yang membunuh orang tuanya tersebut adalah masa lalu dari Gambir. Karena terus-terusan disiksa oleh orang tuanya, Gambir nekat menghabisi orang tuanya. Dan saat itu, Gambir masih berusia 8 tahun. Setelah kejadian itu, Gambir stres berat dan dimasukkan ke dalam sel. Jadi, selama hampir 2 jam, saya hanya melihat halusinasi yang diciptakan oleh Gambir. Oh iya, peran-peran yang tadi ada di dalam halusinasi Gambir juga nyata. Talida adalah seorang wartawan yang mencoba merekap berita mengenai Gambir. Dandung dan Roy adalah sipir yang bekerja pada tempat Gambir direhab. Setelah beberapa lama, Gambir pun sembuh. Dan sekarang Gambir menjadi seorang pendeta. Dan film Pintu Terlarang pun selesai. Oke geng, cukup rumit ya film ini. Endingnya cukup membagongkan. Sampai di sini perjumpaan kita. Saya pamit undur diri. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.